guys, jadi aku mau ngomong-ngomong sama seorang ISFJ. Ini wawancara guys, wawancara Camen. Camen Bukannya hari ini tadi? ada, tapi aku bolos. Yang nikah tuh bukan sih? Bukan, belum. Ini lagi seklapus gitu, lagi terpusat. Oh, berarti bareng medik sama iya, keamanan. bareng medik keamanan. Wih, Kamu tuh apa sih? Aku Sere apa acara. Jadi kamu yang nyiapin itu? Kamu yang nyiapin? Kurang lebih kayak pelaksanaan gitulah. apa gimana? Iya, kurang lebih kayak gitu panitia acara kan. Oh iya, jadi Cuman- kamu tahu kami akan Cuman ngapa-ngapain gue- aja? Iya, iyalah. Kita yang ngatur kalian harus ngapain. Kalau acara kan gitu. Tapi boleh di-spoiler ke kita ya? Kayaknya nggak tahu. Kayaknya boleh-boleh aja sih. Kayak ntar tuh kan bakal postur, ntar ada intervak, ntar pokoknya yang ngatur intervak, orasi. Oh, cuman OSKM-nya aja. Tapi para sekolah kami kalian bukan kalian yang nyiapin. Oh, bukan. Karena kan kita disekolahin juga. Yang nyekolahin seklap mah berarti yang lapangan kemarin. Iya, di bawah Mamet sih kita. Iya benar. Kalau lagi online kita di bawah acara. Di bawah acara, gak tahu acaranya tuh acara yang mana. Kami nyebutnya PATMI. Kalian apa? Gak tahu. Soalnya acara juga nurunin materi dari Mamet. Tapi nggak secara langsung. Kami dari Mamet juga. Jadi kayak nggak tahu dari ininya, dari KAT-nya tuh yang IO itu nurunin materi dan metode secara eksplisit. Kalau yang seremonial nurunin materi secara implisit. Gimana cara? Nah, IO tuh secara eksplisit tuh kayak PNIO tahu salah satu tuh. oh iya, masuk mentor. Iya, selain 2. Tapi enggak apa-apa. Nggak apa, semangat jadi mentor. aku kan asalnya pengen jadi mentor juga. Cuman ngeliat draining banget. Sekarang, jadi kamu pilihannya apa kemarin? Kemarin IO, terus logistik gitu, produksi apa gitu. Pokoknya yang bagian perbarangan sama musik. Ya, sering banget IO. Nah, tadi lanjut yang mana? IO dulu ya. IO tuh eksplisit tuh kayak ada. Mending aku record suara ya? Nggak tahu. Udah bebas aja kayak inilah tanggung. Ya? IO itu ada 5. Pertama ada interaksi fakultas. Terus ada talk show. Terus ada kelas. Terus, kelas kayak yang kemarin tuh. Ya benar, kayak kita war-war kelas. Oh iya. Terus 2 lagi tuh kampus tour baru tahun ini. Kalian udah ada info belum? Ntar bakal ntar tuh kalian bakal nge-kampus tour. Berarti kayak Ami. Yang kampus turin anak mana? Acara apa anak? Mentor lah. Sumpah. Ya, jadi ntar tuh kayak diajak muterin IPB. Wah. Ditemenin sama mentor. Nanti ada pos-posannya gitu. Gitu. Semangat. Mentor masing-masing keluarga yang ituin. Iya. Karena kan panitia acara cuma beberapa paling. Wah, sumpah sih. Panitia acara tuh mungkin yang bakal nanti stay di posnya sama jadi timekeeper doang. Yang bikin panitia acara bingung tuh, bayangin kita harus ngemobilisasiin 5.000 orang. Makanya dibuat 2 sesi kan. Jadi kampus tour tuh bakal bareng sama mentoring. Jadi ada 2 sesi. Yang mentoring gimana sih Mas ya? Sesi pertama, sesi 1 kampus tour, sesi yang 2 mentoring. Saat seseorang kampus tour ada yang mentoring. Iya, ntar tuh gitu. Di kampus tour. Katanya dari pertama malah. Katanya. Wah, sumpah. Rancangan awal sih gitu. Ini masih rancangan sih. Berarti aku harus olah ruang banyak. Aku harus fit, aku harus suara lagi, ya ampun. Aduh, banyak banget yang harus seperti ini. Benar. Makanya aku nggak sanggup kalau jadi mentor. Lalu apa lagi? Abis kampus tour? Mentoring 5. Mentoring ada mentoring umum, ada mentoring agama kan. Iya. Kalau agama dipegang acara apa dipegang mentor? Dipegang acara. Semuanya dipegang acara kok. Ini masih yang jadi mentornya? Podcast. Ini podcast berbincang-bincang ya? Apa? Yang jadi mentornya? Yang dari mentornya dari UKM agama masing-masing. Kayak Islam, Gamais berarti ya. Kristen apa? KMK. Iya, PMK, KMK gitu. Terus nah itu IO 5. Kalau sere 4. Opening ceremony, closing ceremony, lorong masa, sama orasi pawai warna-warni. Orasi pawai warna-warni itu yang setiap kahim di atas panggung gitu orasi. Sama yang ada penampilan FSRD di tengah lapangan. Opening ceremony itu yang yel-yel yang di tengah lapangan. Beda lagi. Iya, kayaknya yang mentor. Enggak, itu kayaknya yang mentor nyambut di awal-awal tuh itu kayaknya bukan bagian dari opening ceremony deh. Tapi kayaknya tetap diatur sama acara. Nggak tahu jujur.
Karena aku kurang paham juga perserean. Nah terus yang lorong masa itu yang ngatur anak sere. Ya kan lapangan jadi barikade kan. Mentor bener-bener capek banget ya. Makanya itu, ini katanya ngundurin nih. Iya, angkrik mundur. Iya, Iya bener podcast. Gak ada cerita-cerita buat camen aja. katanya, buat camen katanya. Buat camen katanya. Perbekalan anak camen-camen ini Perbekalan aja. camen. Stop camen-camen. Aduh gitu. Tapi emang so far gimana segmen? Ngeri Pada katanya. rasa, iya. Ngeri katanya. Capeknya juga sih sebenarnya. Kayak ini aja sebenarnya aku bolos karena kayak aku juga lagi capek gitu. Karena kayak ya ampun, kita benar-benar di push materi, tugas-tugas kita banyak juga, badan harus tetap fit. Terus habis itu Nangor kan kita sekarang udah D-nya di Nangor kan. Kita nyampe di sana jam 7. Kita harus udah di jam 7 itu kita baris. Berarti aku bangun dari sini tuh jam 4. Kenapa nggak nginep yang ada di Nangor? Kadang tuh nggak sempat nginep karena kadang kayak gini lah, kita ada teknik kemarin tuh kita baru osjur jadi gak sempet kesana dulu dan aku membereskan yang lainnya dulu, olahraga dan segala macam, jadi kayak gitu. Oh iya. Gak kekejar gitu. Respect. Berarti sekarang camen ada berapa? Kira-kira? 400? 400? Enggak, lebih lagi 700 kayak 700. Asalnya berapa? 1000 ada? 999. Hah? Awalnya tuh 999. Pure 999? Gila. Tapi biasa tuh udah Kan kalau misalnya makin capek itu kan otomatis makin banyak orang yang pengen ngundurin. Ntar kayak gimana kalau slot mentornya kurang? Kalau kayak gitu. Nah, kalau menurutku karena udah kepanjangan, orang-orang ngerasa berat untuk meninggalkan gitu loh. Karena kayak udah sejauh ini, udah ujian, udah gini. Karena emang benar-benar perjuangannya tuh berat banget. Jadi kayak kalau ngelepasnya tuh kayak, aduh, sayang banget. Iya, sia-sia ya. Iya, sayang banget dilepas. Kita ngapal yel lagi, banyak banget deh. Ngapal yel, mentoring, materi-materi ngapal, ingat gimana kita nyampeinnya ke mereka, gimana nantinya juga kita bakal kenalan sama mereka, kayak gitu-gitu banyak banget. Bener-bener semua. Oh, belum lagi kamu bilang kampus tour kan, jadi kayak berarti olah ruang harus diperkuat lagi. Habis itu suara harus lebih dilatih lagi. Iya, semangat. Total berarti berapa? 700? Kayaknya 700 kok. Berarti kalau kelompoknya keluarganya ada, sekarang kan katanya lebih banyak. Ada nggak tahu dengar dari katanya ITB itu belum ngasih data ke KAT, dengar. Jadi panitia tuh belum tahu jumlah anak itu, jumlah maba tuh berapa, tapi kayaknya lebih banyak daripada tahun kemarin. Jadi kemungkinan keluarganya juga lebih banyak. Kalau enggak di satu keluarganya dibanyakin. Ya kemarin tuh ada 250 ya. Kapan? Tahun kemarin ya keluarganya. 250, 260. Oh iya, sebanyak 250-an kok sih. Kalau sekeluarga 2 mentor, 3 mentor 350. Tapi ada yang berdua. Semoga nggak bertabrakan sama osjur dan lain-lain sih. Soalnya kayaknya kalau sendiri jadi mentor di tengah keluarga itu bakal capek banget kan. Iya, benar. Dia harus membacking Kayaknya nggak mungkin sendiri deh. Memang harus ada cowok-cowok gak sih? tapi takutnya si partner kita lagi Iya, ini, lagi jadi tumbang kayak, misalnya. Wah, itu ngeri sih kalau ada yang tumbangnya. jujur iya. Itu bisa di backup ya? Ada juga ya? Tapi kalau ngeliat kemarin kayak Nggak ada. jarang kayak gitu. Anak acara bakal nge-backup. Anak acara tuh bakal ngapain sih di day hari-harinya tuh? Lebih ke kalau kami itu rata-rata dari job desk itu nge-LO, nge-timekeeper, LO-in siapa? LO-in kayak misalnya Interpack nge-LO-in HMTS. Itu ngeri sih. Oh iya sih. Terus Tapi nggak Parasitawa mungkin yang gitu. satu jurusan kita kan harus Nggak boleh. Soalnya kalau satu jurusan pasti bakal ditonsorin, itu kan? apalagi kalau Interpack itu biasanya angkatan 23. Ya, angkatan 23. Ah gitu. Aku kira 24. 24-nya mungkin nggak terlalu banyak, tapi yang pasti ngedominasi angkatan 23. Bayangin Iya, Bu, iya. dua angkatan di atas kita gimana kita Iya. ngeloin secara baik-baik ya kan? Bener sih sebenarnya. Ngeri makanya pokoknya. Makanya aku mending mentoring. Karena mentoring enggak bersinggungan sama Oh kita bisa milih. ya, milih pertama, tapi tetap diseleksi. Kamu jadinya mentoring atau mentor? Aku mentoring. Gimana? Itu Kalau mentoring. kalau mentoring tuh lebih nge-LO-in perbata.
Jadi katanya nanti tuh Bata tuh kayak ada pemimpinnya gitu. Iya. Sadanion kalau kita sebut kalau nggak salah. Apa? Danion. Komandan batalion. Bukan. Nggak tahu jujur. Iya. Nah, nanti kita komunikasi sama mereka, mereka nurutin ke mentornya, mentor tiap keluarga. Kayaknya iya deh, kayaknya Danion. Tapi yang fokus paling utamanya, pokoknya panitia acara tuh di hari H tuh memastikan si acaranya berjalan sesuai rundown. Karena banyak benar perubahan kan. Kayak kemarin tuh katanya yang Pak Tata pernah jadi imam sholat. Apa? Pak Tata pernah jadi imam sholat pas day berapa? Itu tuh nggak ada di rundown, itu tiba-tiba. Oh iya. Bayangin. Oh iya, aku pernah. Iya. Di berapa 2 atau 3 yang kita dijemur di lapangan bukan sih? Iya. Yang iya. Itu tuh di luar skenario, bayangin. Sebenarnya kan kalau rektor misalnya jadi imam pasti seminimal-minimalnya ada yang minta foto. Terus ada yang ngobrol dulu. Itu pokoknya. Terus day terakhir juga. Berapa lama itu? Day 4 itu harusnya nggak, kan malam. Harusnya nggak beres malam. Loh, jadi Iya. Harusnya tuh sebelum harusnya sore itu udah bisa beres katanya. Kan banyak lupa gara-gara apa ya di day 4 tuh. Gara-gara performance-nya kayaknya. Atau gara-gara ada yang telat ya. Oh, memang kita kemarin pengen lebih terus kan. Iya. Pengen dia ngulang-ulang terus nyanyi kan. Sebenarnya yang susah tuh bukan ngatur dari ITB tapi dari pihak eksternalnya, kayak orang kayak performan anak fans, terus talk show narasumbernya. Lebih susah di situnya katanya. Opsinya siapa? Udah ada narasumbernya. Kalau dari atas itu dari Mamet katanya. Wah, yang milih talk show tuh Mamet. Aku pikir Mamet itu biasanya udah menentukan topiknya, sama kalau mereka bisa ngelobi langsung narasumnya. Jadi dari acara kita nggak bisa ngeganggu, tapi kita bisa ngasih saran kalau ada apa-apa. Oh, soalnya kan kita kemarin pas daftar IO kan ada ditanya kan, kalau misalnya kamu masuk IO, kamu pengen narasumber talk show siapa gitu, atau ada nggak sih kamu ingat? Iya, kayaknya ada deh. Aku pikir IO yang reach out itunya. Nah, pas kemarin kita nanya tuh pas ada di sekolah acara, katanya rata-rata tuh udah ditentuin. Oh, tapi nggak kena spoiler. Belum tahu, cuman kayaknya nggak akan beda jauh dari yang kemarin. Yang pasti mah yang banyak tuh yang dari himpunan kan. Kalau yang dari luar sponsor gitu belum tahu juga. Yang lihat dari relasi kan, bidang relasi, terus juga bidang sponsorship. Ambil minum dulu deh. Boleh. Sekarang mau wawancara, tapi bedanya kita kenalin satu sama lain ya. Ya mungkin dari admin media pas dulu alias Andri. Tebar, kita belum tebar. 43. Terus nama lengkapnya itu Andriani. Tuh, lanjut. Tadi yang itu yang kita belum kembali ke Kita mau ngomong ISFJ. ISFJ. ISFJ itu kan Mana introvert. Dulu aku ISFJ fun fact. Terus S itu kan sensing. F-nya feeling. J-nya jaji. S-nya itu kan kebalikan dari N-nya kan. Iya. N itu apa sih? Intuitif kalau. Oh, itu lebih ke kalau intuitif secara logika kan. Nah, itu nggak tahu sebenarnya, tapi aku nganggapnya N itu mirip sama J, mirip gitu loh. N itu kayak mungkin dia lebih ke inisiasi gitu Kak. Apa ya yang membedakan N sama S tuh? Aku masih bedain. Oh, N tuh kayaknya soalnya dia tuh mirip sama kayak J kan. Aku mikirnya kayak apa yang membedakan NS dengan PJ gitu loh di akhir. Jadi aku ngasumsikan kalau N itu mungkin lebih intuitif, lebih kayak berinisiatif. Misalnya dia lebih mau untuk action duluan gitu. Dan J mendukung untuk kayak dia lebih ini lagi, makin intuitif lagi. Aku nggak tahu deh. kalau temennya apa sih? SF. Temennya F apa? T apa? Oh, perasaan sama Thinking kamu sama perasaan. kalau S tuh gimana? S dengan J itu digabung rasanya gimana? Kamu soalnya antara J sama P itu kayak antara dia penerima atau dia pencetus gitu nggak sih? Itu harusnya tuh Perceivers sama Jaji. si jalanan. jadi dia lebih cenderung kayak Kan kalau di aspal memimpin, misalnya mimpin jalan dia cenderung di depan, atau orang-orang yang biasanya diandalin. Misalnya Itu kalau apa? Aku mikir itu J. J. Oh. ya udah.
Sedangkan kalau P itu tipikal yang kayak orang udah ada yang mimpin, dia tipikal yang ngikut gitu. Dia ngikutin apa yang udah dipimpin sama orang. Kamu asal mana sih? Itu bukannya S sama Nah, itu aku bingung. jujur aku kurang tahu, cuman yang aku inget kayak N sama S yang suka aneh-aneh, yang suka di luar out of the box tuh N deh kayaknya. Kalau S, dia berdasarkan pengalaman. Iya, dia berdasarkan. Iya, aku ingatnya gitu. Berarti kalau N tuh lebih visioner ya. Oh, bisa jadi ya. Lebih kreatif juga Iya, kayaknya deh. iya. Mungkin N itu pemikiran juga lebih kayak oh aku ngeliat pola. Iya, Kayaknya kedepannya itu bakal kayak gini deh gitu. Iya Ya, nggak sih? aku tuh bukan orang yang kreatif. Aku tuh tipe orang yang lebih suka ikut aturan. Oh, itu lebih ke S ya berarti yang aturan-aturan itu. Itu kayaknya, iya deh, kayaknya itu lebih ke S. Tapi kayak artinya mau masuk ya. Sensing sama intuitif. Tapi intuitif iya sih. Iya. Soalnya kalau nggak salah baca tuh yang suka membaca pola tuh N gitu kan. Kayak misalnya dia udah menjalani hidup, terus dia notice pola-pola yang terjadi di dalam hidup dia gitu loh. Terus habis itu, oh kayaknya aku nanti bakal kayak gini deh. Lebih peka terhadap pola-pola yang terjadi di dalam hidup. Kalau S kayaknya pengalaman. Pengalaman kali. Iya kalau nggak salah Kurang ingat. tahu lagi aku. Kurang tahu lagi. Yang paling tahu I sama E doang. Kalau I harus ngecas energi sendiri. Jadi kalau misalnya kamu sama kakak mentor kamu dulu, kamu dekat? Sama kakak mentor kurang sih, biasa aja sih. Kenapa kamu ngerasa nggak dekat? Atau kamu pernah berekspektasi harus kalau dia misalnya lebih gini, kamu akan ngerasa lebih nyaman atau lebih? Itu unik. Mungkin aku dulu ekspektasi mentor tuh lebih ke setiap orangnya lebih personal. Itu lebih banyak nguras Energi si mentor juga ya. Bener. Dulu aku bingung lagi. Terus mereka tipe mentornya lebih belak-belakan. To the point langsung. Yang kamu alamin? Iya. Oh. Kalau aku mungkin tipenya orang yang suka kayak bertahap dulu gitu loh, kayak naikin flow terus nurunin. Jadi nggak langsung naik gitu. Oh, maksudnya kalau dulu itu kalau to the point kamu gimana? To the point itu kayak misalnya mereka kalau diskusi atau mentoring materi langsung aja materi nggak nyambungin misalnya kalian sebelum kita masuk ke materi ini misalnya tadi ngapain gitu, harusnya bisa, lebih gitu. Atau ceritain dong yang kira-kira kalian pernah gak sih ngedenger atau Ngedenger ini gitu. Kayak aku tuh nggak tahu kenapa lebih suka basa-basi lah gitu kasarnya ya, lebih suka basa-basi. Kita belajar materi itu juga, itu namanya Socratic questioning. Socratic questioning, jadi kita nanya untuk memancing pendapat-pendapat dari dia. Iya, karena biasanya kalau tipe aku udah ditanya secara personal, berarti dia udah kayak ngehargain argumen kita. Kalau dia langsung ngejelasin, dia lebih ke kayak hanya penyampaian informasi aja. Oke, aku akan mencoba gitu deh, memperbanyak gitu. Cuman karena aku dulu kayaknya lebih I dari sekarang deh. Tapi wajar sih. Soalnya aku ngerasa kayaknya banyak orang yang berubah menjadi E semenjak masuk IPB. Aku aja gitu, dulu aku E, sekarang aku udah E. Gitu. Iya ya. Emang karena memang juga dulu ya kayak, oh ini lingkungan baru kan, ya, pada banyak yang ngerasa nggak nyaman juga ya. Belum terbiasa. Berarti mentor harus kayak lebih. Terus pasti banyak takutnya Mbak Batu. Lagi baru awal-awal gitu. Itu kamu aja berjauh sih. Gitu. So far gitu sih. Soalnya kita juga malah kayak kata kakak-kakak gitu, jadi makin belajar tentang empati gitu loh semenjak masuk mentor. Makin belajar berempati. Aku juga jadi sekarang aku jadi mikir, ya sekarang kalau misalnya jadi maba tuh gimana ya perasaan mereka. Gini ya. Oke. Ya tapi enaknya seklap tuh itu benar-benar ditempa bener. Iya benar sih. Dari segala aspek. Emang karena benar-benar namanya kaderisasi, emang benar-benar kaderisasi sih jujur. Biar osjur ya. Kalau itu apa tadi aku mau nanya, durasinya lama nggak ya? Apa? Durasi mentoring gitu-gitu. Soalnya aku takut kan, kayak pengen bangun gitu tapi kita dikejar durasi gitu loh. Iya. Untuk menjelaskan materi. Rata-rata mentoring itu sejaman doang. Sejaman, berarti aku harus time management lagi. Harus ngatur gimana biar. Kalau kemarin kamu ada bonding keluarga. Bonding
sebelum mentoring. Iya ada. Sebelum Dia fun fact, efektif dia gak tuh di kamu? susah bedain kanan kiri. Pasti efektif sih karena kalau di OSKM-nya langsung Bakal lebih awkward lagi ya kalau misalnya nggak pakai bonding ya. Berarti one bonding tuh boleh, sangat dianjurkan. Oke, bonding wajib. Di bonding kamu ngerasa nyaman apa enggak? Atau kamu berharap gimana deh? Soalnya dulu kan aku pas bonding tuh kayak kakak-kakakku langsung kayak kita bikin template perkenalan dan aku kan dari SMA nggak terbiasa dengan template perkenalan gitu loh, kayak ayo ada template-nya aku ngerasa kayak masa perkenalan harus ada template gitu loh, kayak kenapa nggak secara natural aja gitu. Itu emang offline apa online? Offline kemarin itu Oh, pas offline. yang kita bonding. Kamu bondingnya gimana kemarin? Offline sih. Iya kan. Aku nggak terlalu bermasalah sama itu sih. Oh tapi kamu tetap ada template-templatean juga kemarin. Iya, karena kalau aku nganggapnya kalau nggak ditemplatein orang ada yang niat Oh. ada yang niat ngejelasin, ada yang nggak niat ngejelasin. Oh. Kalau nganggapnya dengan ditemplatein, setiap orang tuh ada mereka minimal kayak durasi ngejelasin tentang dirinya tuh segini. Kalau nggak ditemplatein nanti ada orang yang ngomong aja terus, iya sih, yang ya. lain nggak dikasih waktu ngomong. Iya sih ya, benar Ada ya. yang males banget ngomong. Iya sih, itu jadi pertimbangan juga ya. Tapi tetap ngeliat orangnya sih ya. Tapi memang lebih bagus kalau memang waktu bonding kemarin itu dimanfaatin untuk pendekatan personal lah ya. Iya, benar. Pas bonding sebelum SKM. Karena pas SKM takutnya nggak kekejar untuk bonding Iya, personal pasti, kan. iya. Terus pasti udah pada capek si mabanya tuh, jadi belum ngeluarin karakter aslinya. Boleh tolong fotoin nggak? Kalau bonding biasanya karena dia baru pertama kali berinteraksi kan, dia bisa keluar cepat-cepat aslinya. Oke. Kayaknya gitu deh, aku akan nyoba bonding. Berarti ingat bonding dan personal. Aja personal. Oke. Nanya MBTI boleh tuh. Guys, MBTI kalian apa? Nah, tapi kadang mau kita nggak notice kan MBTI dia apa. Tapi maulah, aku nanti kayaknya bakal nanya MBTI juga. Karena kadang MBTI dia. kalau langsung ngejudging bisa penilaian kita salah kan. Kalau MBTI itu kan rata-rata dari, walaupun MBTI juga ngaruh ke gimana kondisi dia pas ngisi kan ya. Iya, benar. Nggak selalu konkret. Banyak deh kita belajar juga jadi mentor. Iya benar, pasti benar. Paling kerasa sejauh ini apa? Oh kalau misalnya di detik ini nggak ikut mentor, nyeselnya di sebelah mana? Kebetulan materi sebenarnya udah dapet semua. Kita udah ujian. Nyeselnya lebih ke arah nggak bisa ngaplikasiinnya, nggak berkesempatan untuk ngaplikasiin jadi mentor nih. Itu sih lebih ke nyeselnya sih. Tapi kalau materi karena kita udah dapet semua, aku udah ngerasa kayak udah puas juga sih. Kayak oh ternyata aku dapet banyak materi yang aku nggak nyadar sebelumnya, ini ternyata ada materinya gitu. Yang aku notice juga kan, yang materi yang paling aku suka tuh pas dibahas tuh tentang cognitive bias. Nah, itu apa? Itu kayak kita tuh sebenarnya punya cognitive bias kan. Kita ngeliat orang tuh gimana, kita terkadang cenderung untuk bukan ngejudge sih, buat penilaian atau asumsi di dalam pikiran kita kayak oh kayaknya orangnya gini deh gitu. Iya. Padahal misalnya dia aktif dalam, misalnya pas perkenalan nih, dia public speakingnya bagus mungkin atau kayak aktif gitu pas dia apa, kita langsung berasumsi kayaknya ini menti yang bagus deh, menti yang baik deh, menti yang ini deh. Padahal kan kita masih melihat dia dari sisi dia perkenalan aja kan, kita belum mengenal dia lebih dalam gitu-gitu. Karena ada aja kan misalnya ada orang yang jago kayak gitu, tapi ternyata sebenarnya karakter dia lumayan manipulatif. Bisa jadi misalnya dia bisa memperkenalkan diri dengan baik, tapi mungkin ternyata di belakang dia lumayan bisa jadi mendominasi satu kelompok dan takutnya dia malah jadi pengaruh buruk untuk kelompok itu. Kayak dia manipulatif ternyata gitu. Kayak gitu. Jadi kita tuh atau enggak misalnya ada orang yang pas perkenalan dia agak pemalu-pemalu atau mungkin perkenalan tuh singkat-singkat aja gitu. Jadi kita berasumsi kalau misalnya kayaknya ini gak niat mentoring deh, dia gak niat ini deh gitu kan. Nah itu ternyata salah. Kita nggak boleh jadi orang yang itu namanya cognitive bias. Kita karena berdasarkan pengalaman itu kita langsung berasumsi kayaknya dia gini. Padahal kan nggak boleh kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Cara mengatasi apa bukan mengatasi? Mengatasi ya. Ya, Cara mengatasi mengatasi. gimana?
cara menganti cognitive bias itu ya kita lebih sadar aja, lebih apa ya, aku lupa juga sih, tapi sadar aja kalau misalnya setiap orang itu punya cognitive bias. Jadi menyadari kalau misalnya oh mungkin aku lagi mengalami cognitive bias, aku nggak boleh langsung ngejudge dia kayak gitu, langsung kayak aku langsung, karena aku dikasih materi ini aku jadi lebih menotis gitu, menotis kayak misalnya aku terpikir nih, misalnya nih adalah mentiku yang jago nih ya perkenalan, langsung aku berasumsi dalam diri kayak ih kayaknya dia bagus deh anak menti yang baik deh gitu kan. Tapi aku di dalam diri karena aku udah dapat perbekalan cognitive bias ini, aku harus langsung nyadar Christine nggak boleh kayak gitu, ini nanti kau bisa jadi cognitive bias, nanti kamu bisa kayak kamu jadi menganggap kalau dia itu sepenuhnya baik, kamu akan menilai dia secara baik sepenuhnya gitu loh, kayak ngerti nggak sih? Misalnya kondisinya kayak gitu kan, terus tiba-tiba keduanya itu datangnya terlambat, di hari lain mereka berdua datang terlambat, ada si menti pemalu dan menti yang aktif gitu, tapi datang terlambat. Pas datang terlambat ternyata komentar kita bisa jadi beda. Kalau misalnya ngeliat mentor yang awalnya kita asumsikan dia baik, kita jadi kayak pas melihat dia terlambat kita jadi memaklumi, oh mungkin kamu lagi macet ya tadi, apa gini-gini ya tadi. Sedangkan pas mungkin si menti yang pemalu datang dengan terlambat, kita malah jadi itulah kamu nggak niat mentoring kan, kamu nggak niat ini, kayak gitu. benar. Mengatasi itu. Jadi dengan kita diajari, oh kalau setiap orang itu ada cognitive bias, mentor juga bisa mengalami cognitive bias, kita jadi lebih aware kalau nggak boleh, kalau misalnya kita harus tek gitu. Pokoknya mandang menti itu jangan dari pandangan pertama, atau pokoknya gitulah, jangan ngebuat asumsi-asumsi yang gimana-gimana gitu. Daging guys, daging. Gitu. Pokoknya ada jenis-jenisnya lah, aku lupa juga. Kalau yang paling kesel dari segmen kemarin, kayaknya nggak mau lagi deh ketemu sama itu lagi. Misalnya, alasan kenapa kalau misalnya tahun depan bakal ada segmen lagi, aku nggak akan ikut lagi gitu. Iya. Capeknya sih, badan tuh emang kekuras banget, emang benar-benar capek banget, dan forum-forum dan itu. Tapi dari segi materi aku memang suka banget sih, memang benar-benar ter-knowledge banget sih. Aku tadi jalan kaki. Memang jadi kita dibuat itu mengenal diri sendiri juga, mengenal dari perspektif yang mungkin orang-orang jarang bahas. Riwayat Kayak penyakitnya adalah ternyata alergi, gitu. debu, dan dingin. Berarti kalau alergi itu Buat mau maba ikut segmen. Boleh. Ikut segmen tuh, Paling jadi pendiklatnya ini. ikut segmen tuh worth it sih, untuk dapetin materi yang worth it. Kamu kalau kamu kalau ikut IO worth it gak menurut kamu? Sebenarnya aku pengen ikut karena pengen dapet materinya juga sih. Karena kayaknya bagus banget kalau IO tuh lebih ke manajemennya sih, ngatur segala macam gitu. Terus gimana si panitia, si semuanya tuh punya satu pemikiran yang sama, dituntut supaya koordinasinya bagus banget. Oh iya, Wah, susah sih. bener ya. oke. Berarti memang harus komunikasinya harus bagus banget. Terus mecahin gitu, kayak menentukan keputusan di saat-saat yang sulit, kayak bagian yang apa, Tiba-tiba patata sholat itu terkios banget katanya. Cuman gimana ya, kalau panitia acara tuh mungkin pas hari hanya nggak lebih nyantai deh. Jadi buat yang kayak introvert, ya itulah. Kenapa TPA kamu lah ya. ngambil IO bukan serif? Aku ngambil karena pengen mentoringnya deh kayaknya. Terus kayak mentoringnya tuh, karena dari awal tuh aku bukan ngejar IO seremonial ya, tapi ngejar mentoringnya. Jadi kalau mentoringnya di serem, aku milih serem. Mentoring maksud kamu tuh mentoring gimana sih? Mentoring pas kita ini. Mentoring. Iya, Mentoring kalian kan kita kemarin SKM ada mentoring. mentoring ke Minti kan? Iya, Iya, itu yang ngatur tuh IO. ngatur dari segi mananya? Ngatur apanya? Misalnya ngatur waktunya, ngatur SOP-nya, ngatur durasinya. ngatur. Walaupun kalau dari materinya itu mamet. Kenapa kamu pengen IO di mentoring? Kenapa tertarik di bagian mentoring? Alasan paling sederhana karena mentoring kerjanya 4 hari. Oke. Opcer kerjanya sehari doang.
Sebentar ya, Setengah jam, Reddy. setengah jam. Oh iya, siap. Enggak, aku udah sama Reddy udah belum sama Reddy? Belum. Banyak aku yang belum. Sabar. Enggak apa. Apa tadi? Jarang orang olahraga. Karena mentor kerjanya apa? Aksesnya sangat kasarnya gitu lah. Jadi kenapa kamu ngambil ke situ? Maksudnya lebih worth it gitu. Biasanya lebih worth it. Jadi setiap hari kita bekerja. Oh. Wah, lu lihat timestamp gua. Jadi kamu nanti bakal jadi mana? Kalian kalau misalnya kami mentoring, kamu di mana? Bakal di mana? Di antara Memantau yang, kami. di antara yang memantau timekeeper, Lu ngeliat siapa, Duy? Lu ngeliat siapa, Duy? Timekeepernya nanti ngasihnya kemana? Ngasihnya kemana? ngasih apa? Ngasih tahu ini udah jam ini berapa lama, ini berapa lama ke siapa? Kayaknya ke itunya deh tadi apa dan apa? Pataka, pataka. Apa? Pataka. Pataka. Iya kan? Kayaknya ke situ. Kamu tahu itu? Nggak tahu. Yang nggak tahu. pengibar bendera. Pas band. Nah, itu nyebutnya pataka. Pataka. Aduh, lupa. Kalau pas band apa? Penanda pusaka kalau nggak salah. Kalau pas band apa? Pasben? Pasben? Nggak Pasben tahu, apa nggak tahu. pasmen? Pas band. Ben enggak tahu. Kayaknya itu deh. Keamanan. Soalnya- Karena pas band itu pasukan bendera. Nggak tahu, Bisa nggak tahu. jadi. Soalnya pataka tuh megang bendera. Mungkin di kalian diajarnya tuh pasben, I don't know, nggak tahu ya. Nggak tahu, nggak tahu. Soalnya kalau kami tuh waktu mentoring, Hah? durasi mentoring kami ngelihatnya itu dari pataka. Jadi Oh, iya. orang yang berdiri yang megang bendera itu. Berarti pataka. Karena itu lebih efektif. Ya karena ini ya. Iya, mereka ada dari gambarannya jauh ya? tersendiri kan. Dan kita jadi ngelihat, oh tinggal segini lagi waktunya, oh tinggal segini lagi waktunya. Kalau udah mulai cepet-cepet, oh berarti waktunya udah habis. Enggak, berarti Pataka mungkin dapat dari acara. Bisa jadi sih. Soalnya katanya kita tuh nge-LO-in setiap battle, kira aku tuh kan kayak bakal masing-masing Pataka tuh berkoordinasi. Kira aku sudah kayak gitu, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Soalnya kayaknya mereka bakal diam di tempat dan Dan nggak semua orang bakal, karena nggak semua orang bakal merhatiin briefing awal, pasti. Nggak semua orang bakal merhatiin briefing awal yang subuh-subuh itu. aku juga nggak tahu aku akan ikut briefing apa enggak. Penting-penting lagi kan kita gitu. Soalnya bakal capek banget kan. Pasti. Soalnya katanya bakal ada evaluasi, terus ada briefing juga pagi-pagi, evaluasi katanya sampai malam ya. Malah biasanya dipanggil Makanya, 5 dan dari Kevin 8. makanya itu memang gak enaknya ikut mentor tuh emang kekuras banget dari segi fisiknya. Capeknya tuh memang benar-benar capek banget. Oh nggak bisa kalau kayak gitu. Takut tumbang di hari kedua ntar hari 2 SKM nya. Makanya lah, aduh, semoga Ozur ini tidak seberat itu deh, jangan berat-berat dulu, nggak sanggup, jangan memberatkan deh. Lah, Rashad, dia nggak ikut sekolah hari ini, sekolah terpusat. Oh itu lepas dua-duanya itu. Acat mana Acat? Acat slayernya mana Acat? Armennya mana armennya? Ntar kenal lagi. Arne Riri Said. Bener. Yes, number one. Subandi. Bener. Itu nama keluarga apa gimana? Subandinya nama keluarga. Kok perasaan dari tadi nggak selesai-selesai? Ini lagi podcast. Podcast, berbincang 33 menit. 23 menit. Lagi podcast. Bertukar informasi. Iya. Mau dong koordinasi. Kalau itu terus diajarin lebih ke kayak sekarang tuh kita tuh hal teknis loh, kayak Tor, SOP, MOU, Oleat yang bikin kita yang ngatur nanti kayak bata ini di sini, terus kalau mobilisasinya gimana. Oke. Kalau misalnya aku nggak ikut briefing, aku nanya-nanya kamu boleh nanti. Soalnya kayak aduh aku juga nggak tahu aku bakal bisa ikut briefing apa enggak. Kalau dari mentor nanti dapat koordinasi dari mana? Jaraknya dari mana? Kayaknya sih dari itu Danian tadi itu. Kalau ada masalah tiba-tiba Danian. mentor menti pingsan. Medik sih. Menti telat setengah jam. Nah mungkin itu diurusin nggak tahu deh sama keamanan apa.
Kalau ada koordinasi dadakan gitu gimana? Dio ini Paling kita ngikut dari arahan Ada Daniel. titipan dari Kesia, Christine, bilangnya Danielnya teriak apa gimana? Christine ada titipan dari Kesia, bilang ini ke Komunikasi. mana Oh. yang cewek-cewek WWK, jangan WWC doang ya dari Kesia. terus Ya, dia mau foto lu main basket atau apa gue gak Oh, iya, ngerti dia mau foto apa. Oke. Jadi gimana? Iya pas koordinasi hari hanya pakai WA apa gimana? Enggak, kayaknya Danionnya yang nyamperin kita ngomong sama Sampai dong. Mungkin Danion tuh banyak. Daniel megang berapa mentor? Nanti nggak tahu. Kira-kira. Mungkin satu batalion. Satu tiap batalion itu ada satu Danion dan satu satu Wadanion. iya saya ditanya Prisil. Jadi batalion tuh kayaknya bata deh. Dalam satu bata itu ada Danion, komandan batalion, wakil Danion, sama super Danion namanya. Nah itu apa? Kayak Danion juga, tapi nggak struktural, dia kayak dipilih gitu aja. Tapi itu semua mereka jadi mentor atau enggak? Iya. Mereka nggak megang keluarga. Sebenarnya mereka ada keluarga, tapi karena mereka mungkin sibuknya gitu, jadi kadang kalau mentoring pasmennya yang megang, pasangan mentornya yang megang. Dia mungkin nggak seaktif itulah masuk di dalam keluarga, tapi dia tetap punya keluarga. Itulah kalau kamu ngelihat perangkat-perangkat mentor yang pakai almet selalu, terus pakai ini, mereka itu calon-calon Danion. Oh iya. Calon Danion. Iya. Kami nyebutnya perangkat mentor, calon perangkat mentor. Nah kalau Daniel itu pas kapan? Daniel itu komandan yel-yel. Itu kayak Pas Yel doang. pas yel-yel yang memandoing, yang ngomong misalnya 1 2 3 terus Oh. kayak gitu, yang ngomong yang di barisan, yang satu orang ada memimpin untuk memulai gitu. Itu Daniel. Ya. Terus kalau tadi apa Batak apa tadi yang batalion? Batalion, Yang batalion. yang megang bendera. Bukan batalion. Danion. Danion itu ntar Danion. antar Danion ada yang mimpin lagi di atas. Ada kalau nggak salah mereka di bawah dan lapnya kalau nggak salah, dan lap mentor. Komandan Nama lapangan. berarti ini ya cutting ya. Iya. Mungkin kalian acara bakal koordinasi ke Danlap, baru Danlap koordinasi Daniel, Oh, baru dari Daniel ke kita. kalau dari staff ke ketua subdivisi. Apa? Oh iya, maaf. Oh, Kemarin tuh jarak koordinasinya tuh staff ke ketua subdivisi, ketua subdivisi ke ketua divisi ke koordinator lapangan, koordinator acara, koordinator. Pokoknya yang boleh ke Danlap itu komandan lapangan itu Korlap. Beda Korlap sama Danlap apa? Korlap tuh di atas Danlap ya? iya. Nah, Korlap baru sama yang acara. Danlap. Oh gitu. Kalau yang acara kamu subdiv acara gimana sih? Pas subdiv. Subdiv tuh subdiv yang tadi mentoring segala macam. Harus pawai Sampaiin ke kepala ketua divisi. Ketua divisinya Iyo sama Sare. Oh, baru mereka nanti ke korlapnya. Baru mereka nanti kor mancar sih aku, koordinator manajemen acara. Oh. Ini koordinator manajemen acara baru boleh ke koordinator lapangan. Guys, ini ku pause ya. Dadah.